Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi yaitu teknik pengelolaan risiko dengan asuransi. Perkenalkan, nama saya Dina Triani Agustin bersama rekan saya yaitu Firda Nazifa. Di sini ada materi presentasi. Yang pertama, pengertian risiko dan pengelolaan risiko. Yang kedua ada teknik pengelolaan risiko, yang ketiga pengertian asuransi, yang keempat prinsip-prinsip asuransi, yang kelima ada asuransi sebagai teknik pengelolaan risiko, yang keenam ada manfaat asuransi dalam pengelolaan risiko, yang ketujuh ada contoh penerapan, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pengertian risiko dan pengelolaan risiko, yaitu risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan yang tidak dapat menimbulkan kerugian, baik kerugian finansial, fisik maupun non-finansial. Selanjutnya ada pengelolaan risiko atau risk management, adalah proses sistematis untuk yang pertama mengidentifikasi risiko, yang kedua ada menganalisis risiko, yang ketiga ada mengevaluasi risiko, yang keempat ada mengendalikan atau menangani risiko. Selanjutnya teknik pengelolaan risiko. Yang pertama itu ada risk avoidance atau menghindari risiko, yaitu menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko. Yang kedua ada risk reduction atau mengurangi risiko, yaitu mengurangi kemungkinan ini dampak dari risiko. Yang ketiga ada risk retention atau menahan risiko, yaitu menanggung sendiri risiko yang terjadi. Yang keempat ada risk transfer atau memindahkan risiko, yaitu memindahkan risiko ke pihak yang lain. Selanjutnya ada pengertian dari asuransi. Asuransi adalah perjanjian perlindungan finansial antara nasabah atau tertanggung dan perusahaan asuransi atau penanggung, di mana nasabah membayar premi untuk mendapatkan ganti rugi atau risiko tak terduga, seperti sakit, kecelakaan, kematian, atau kerugian. Ini adalah mekanisme transfer risiko untuk mengurangi dampak keuangan yang besar di masa depan. Dengan kata lain, asuransi adalah alat untuk menimbulkan risiko dari individu ke perusahaan asuransi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari asuransi. Yang pertama itu ada insurable interest, yang kedua ada utmost good faith, yang ketiga ada indemnity, yang keempat ada subrogation. Lalu dilanjutkan dengan saya akan membacakan asuransi sebagai teknik pengelolaan resiko. Di sini terbagi menjadi 2 poin, yaitu asuransi termasuk dalam kategori risk transfer. 1. Resiko kerugian finansial dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dan yang kedua, individu atau perusahaan itu tidak menanggung kerugian sendiri atau secara penuh. Terus contohnya di sini ada resiko kecelakaan, misalnya dialihkan melalui asuransi kesehatan seperti BPJS, dan yang kedua ada resiko kebakaran, dialihkan melalui asuransi properti. Lalu selanjutnya ada manfaat asuransi dalam pengelolaan resiko. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu memberikan perlindungan finansial, terus yang kedua ada mengurangi ketidakpastian, lalu yang ketiga ada membantu perencanaan keuangan, dan yang keempat ada memberikan rasa aman dan ketenangan. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan asuransi. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, dan asuransi jiwa. Ketika di dalam bisnis, asuransi aset perusahaan, asuransi karyawan, dan asuransi pengiriman barang. Selanjutnya itu ada studi kasus terjadinya kebakaran di outlet Solaria di Mall Klender pada tahun 2025 yang disebabkan oleh korsleting listrik pada mesin pendingin atau chiller, menimbulkan kerugian finansial dan mengganggu operasional restoran. Nah, permasalahannya yang muncul adalah bagaimana pengelolaan usaha dapat mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian akibat risiko kebakaran tersebut. Nah, khususnya melalui penerapan teknik pengelolaan risiko seperti penggunaan asuransi. Jadi dari jawaban studi kasus yang tadi teman saya bacakan, dari kasus kebakaran yang terjadi di pada outlet Solaria Mall Klender dapat dilakukan dengan menerapkan teknik pengelolaan resiko melalui penggunaan asuransi seperti asuransi properti, asuransi kebakaran, sehingga semua kerugian akibat kerusakan aset dan gangguan operasional dapat dialihkan kepada pihak asuransi. Selain itu, pihak manajemen perlu melakukan tindakan pencegahan seperti pemeriksaan rutin instalasi listrik, tindakan pencegahan peralatan dapur, serta meningkatkan standar keamanan operasional guna meminimalkan kemungkinan terjadi resiko serupa yang akan mendatang. Dari PPT yang kami bacakan,
Jadi kesimpulannya itu, asuransi merupakan salah satu teknik paling efektif dalam pengelolaan resiko, khususnya dalam memindahkan resiko finansial dengan membayar premi yang relatif kecil. Individu atau perusahaan dapat terlindungi dari kerugian besar yang tidak terduga. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.